Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa tujuan hidup. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami kehidupan ini. Ada yang memiliki pandangan bahwa tujuan hidup adalah mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada yang punya tujuan hanya untuk mencari kesenangan dan kemewahan duniawi. Ada yang punya tujuan ingin menjadi orang yang mulia dengan harta dan tahta. Namun ada juga yang tidak punya tujuan sama sekali. Manusia dilahirkan ke dunia terima jadi, tak ada yang bisa pesan sebelumnya. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin semua tinggal menjalani apa yang dikehendaki Sang Pencipta. Setelah lahir ke dunia, manusia memerlukan tujuan hidup yang akan memberikan arah untuk menjalani hidupnya sehari-hari. Adapun tujuan hidup dalam Islam adalah untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Ayat tersebut mengungkapkan secara jelas bahwa manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Seorang muslim wajib untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Sang Pencipta akan memberikan balasan berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Maidah ayat 91 Allah berfirman, rencana setan adalah untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan minuman keras dan judi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Pada ayat di atas, Allah memberi peringatan kepada umat manusia saat seseorang menikmati untuk membenci orang lain, ia akan menjadikannya sebagai tujuan hidupnya yang baru. Hal ini membuat manusia tersesat dan berpaling dari tujuan hidupnya yang utama, yaitu taat beribadah kepadanya. Setiap muslim tentu ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan taat beribadah kepada Sang Pencipta maka itu adalah cara dan jalan untuk mendapatkannya. Kebahagiaan adalah perasaan kesenangan ketentraman hidup lahir dan batin. Menurut Imam Al-Ghazali kebahagiaan ini bisa dicapai ketika manusia sudah mampu menundukkan hawa nafsu atau sifat yang tercela dan menggantikannya dengan sifat yang terpuji. Menurutnya, orang yang memiliki bahagia tertinggi adalah manusia yang telah terbuka hijabnya terhadap Allah, sehingga ia merasa dirinya terkontrol oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Keberhasilan serta tercapainya cita-cita manusia dibagi menjadi keberhasilan bersifat duniawi dan keberhasilan yang bersifat ukhrawi. Di dalam keberhasilan duniawi ketika manusia memperoleh kesenangan hidupnya di dunia. Sedangkan keberhasilan yang bersifat ukhrawi adalah menjadi orang yang baik dan diridhoi Allah dalam hidupnya, dan di akhirat kelak selamat dari api neraka dan mendapat surganya. Kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah taat beribadah kepada Allah. Artinya, mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah inilah yang menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka akan menjadi orang yang taat atau takwa, yaitu orang yang dicintai Allah, yang akan mendapatkan jaminan surganya. Meskipun kita tahu ini adalah menjadi kunci dan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat, namun pada kenyataannya tidak mudah untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena pada diri manusia ada hawa nafsu. Untuk selamat dari jeratan hawa nafsu, seorang hamba harus dengan sepenuh hati bersungguh-sungguh melawan hasrat buruknya. Dengan pertolongan Allah,
ia akan selamat darinya seraya mencermati langkah-langkah pengendalian berikut. Menyadari bahwa nafsu adalah dinding pagar yang mengitari jahanam. Barang siapa yang terseret ke dalam nafsu, berarti dia terseret ke dalam neraka. Rasulullah bersabda, surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai syahwat. Orang yang mengikuti nafsu dikhawatirkan akan lepas dari iman, sementara dia tidak menyadarinya. Mengikuti nafsu bias menutup pintu taufik bagi manusia dan membuka pintu penyesalan. Barang siapa yang mengikuti nafsu dan menuruti syahwatnya maka terputuslah tali taufik dari dirinya. Memanjakan nafsu berarti merusak akal dan pikirannya dan itu berarti mengkhianati Allah dalam hal penggunaan akal. Mengikuti nafsu membuat hamba tidak bias bangkit untuk mencapai surga bersama-sama dengan orang yang berhasil mendapatkannya. Menyadari bahwa dengan menentang nafsu akan menghasilkan kekuatan tubuh, hati dan lidah manusia. Orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya lebih kuat daripada orang yang mampu menaklukkan sebuah kota sendirian. Orang yang paling satria adalah orang yang paling keras menentang hawa nafsunya. Sifat satria ialah yang meninggalkan syahwat dan menentang hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu berarti mengurangi sifat satria. Menentang nafsu bisa menyelamatkan penyakit hati dan penyakit badan sedangkan mengikutinya akan mendatangkan penyakit hati dan badan. Menyadari bahwa tidak ada satupun hari yang berlalu melainkan nafsu dan akan saling bergelut di dalam diri. Menyadari bahwa dirinya diciptakan bukan untuk kepentingan nafsu, tetapi untuk sesuatu urusan yang besar yang tidak bias dicapai kecuali dengan menentangnya. Tidak boleh baginya memilih bahwa hewan lebih baik daripada dirinya. Dengan tabiatnya saja hewan bias membedakan mana yang membahayakan dan mana yang menyelamatkan, lalu ia memilih yang bermanfaat baginya dan meninggalkan yang berbahaya. Manusia diberi akal dalam masalah ini. Jika dia tidak bias membedakan mana yang dapat membahayakan dan mana yang bermanfaat baginya, atau mengetahui tapi justru memilih yang berbahaya, berarti keadaan hewan lebih baik dari keadaannya. Ulama, salaf mengatakan, jika ada masalah yang rumit engkau pecahkan, engkau tidak tahu mana yang benar, maka tinggalkanlah yang lebih dekat kepada nafsumu. Karena sesuatu yang dekat dengan kesalahan ialah yang mengikuti hawa nafsu. Memiliki hasrat yang kuat untuk melawan hawa nafsunya sehingga timbul kecemburuan yang amat sangat terhadap dirinya sendiri jika melakukan kemaksiatan. Membalutnya dengan kesabaran dalam menghadapi kepahitan yang akan dihadapi ketika melawan hawa nafsunya sendiri. Membekalinya dengan kekuatan jiwa yang bisa mendorongnya untuk meregu kesabaran itu, sebab semua bentuk keberanian merupakan kesabaran sekalipun hanya sesaat dan sebaik-baik hidup adalah jika seseorang mengetahui hidup itu dengan kesabarannya. Melibatkan hati dalam mempertimbangkan akibat nafsu, sehingga dia bisa mengetahui seberapa banyak nafsu itu meloloskan ketaatan dan berapa banyak nafsu itu mendatangkan kehinaan. Berapa banyak satu suapan yang menghalangi beberapa suapan. Berapa banyak sedikit kenikmatan yang menghilangkan beberapa kenikmatan. Berapa banyak sedikit syahwat yang menghancurkan kehormatan, menundukkan kepala, menciptakan kenangan yang buruk, mengakibatkan celaan dan aib yang tidak bisa dicuci dengan air sementara mata orang yang menuruti hawa nafsu adalah mata orang yang buta. Memikirkan apa yang dituntut oleh jiwanya, lalu berkata kepada akal dan agamanya, yang nantinya akan mengabarkan bahwa apa yang dituntut itu tidak ada artinya apa-apa. Abdullah bin Mas'ud berkata, jika salah seorang di antara kalian tertarik kepada seorang wanita, maka hendaklah dia mengingat-ingat keburukannya. Mempertimbangkan kelanjutan yang baik dan kesembuhan yang terjadi di kemudian hari. Dan sebaliknya mempertimbangkan penderitaan yang semakin menjadi-jadi sebagai akibat menuruti kenikmatan hawa nafsu yang semu. Menghinakan diri sendiri ketika tunduk kepada hawa nafsu, sebab tidaklah seseorang menuruti hawa nafsunya melainkan pasti akan mendapatkan kehinaan pada dirinya.
Jangan tertipu kehebatan dan kesombongan orang-orang yang mengikuti nafsunya, padahal dilihat dari batinnya, mereka adalah orang-orang yang paling hina. Orang seperti itu memadukan antara kesombongan dengan kehinaan. Itulah nasihat kehidupan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.